Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kembali ke perkuliahan metode penelitian hukum. Nah, kita sebelumnya sudah mampu ya, atau kita sudah menjelaskan tentang bagaimana kalian merumuskan di bagian bab tinjau pustaka. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke bab berikutnya, itu ini juga tak kalah penting. Kalau dari segi filsafat ini bisa kita lihat dari segi epistemologinya atau cara-caranya atau metodenya. Jadi pada bab ini kita akan bicara tentang metode penelitiannya, gitu, metodologinya. Nah, biasanya di dalam metode ini itu ada dua, seperti yang sudah kita jelaskan di depan ya. Itu ada empiris dan normatif. Nah, di normatif ini tentunya juga ada sebuah pendekatannya. Dan juga ini ada perbedaan antara normatif dan empiris di pendekatannya, tentunya tidak sama gitu teman-teman. Mungkin sebelum kita masuk pada intinya, silakan diberikan dulu ya Pak, dari itu apa yang ada pada bab metode penelitian, Pak. Baik, terima kasih. Saya sapa dulu teman-teman yang masih setia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Wiraraja secara daring ya. Tetap semangat ya. Pada hari ini kita lanjutkan ya. Semuanya sehat, walafiat, Mas Awas ya. Dan semoga kita bisa segera kuliah luring ya. Sudah lama, sudah 2 tahunan Mas Awas ya. Kita nggak kuliah luring ya. Tapi tidak masalah ya. Yang penting kita tetap semangat kuliah di Fakultas Hukum walaupun masih secara daring ya. Baik, menyambung apa yang disampaikan Mas Os tadi. Jadi di bagian bab metode penelitian hukum itu biasanya ada tipe penelitian hukumnya. Apakah ini tipe penelitian hukumnya normatif atau penelitian hukum empiris ya. Nah, ini nyambung dengan apa yang di awal sudah kita jelaskan ya. Bahwa ada 2 penelitian hukum. Yang pertama adalah penelitian hukum normatif dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris ya. Itu nanti di bagian di bagian metode penelitian hukum itu harus dijelaskan Mas Os ya. Harus dijelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Itu harus ditegaskan ya, di bagian bab metode penelitian hukum ya. Nah, kalau berbicara tentang tipe penelitian hukum normatif ya, seperti yang sering-sering sudah kita jelaskan ya, itu harus ada penjelasan Mas Os ya. Artinya apa? Kalau kita memilih ini adalah penelitian hukum normatif, maka harus dijelaskan kenapa kita memilih penelitian hukum dengan tipe normatif. Itu harus dijelaskan ya. Misalnya isu hukumnya kekosongan hukum ya, berarti di dalam penjelasannya itu bahwa penelitian hukum normatif ini dilakukan ya untuk menjawab kekosongan norma hukum ya terkait hal yang mengatur tentang apa. Misalnya saya contohkan tentang perkawinan berbeda agama ya. Itu kan terjadi kekosongan hukum. Jadi isu hukumnya itu terjadi kekosongan hukum. Jadi secara normatif perkawinan berbeda agama itu memang tidak diatur ya, atau belum diatur, sehingga isu hukumnya adalah terjadi kekosongan hukum. Nah, kalau kita lakukan penelitian hukum normatif untuk menjawab ini, menjawab isu terjadinya kekosongan hukum, maka harus dijelaskan ya, kenapa ini penelitian hukum normatif untuk menjawab ya, permasalahan di mana belum diatur atau tidak diatur yang namanya perkawinan berbeda agama. Itu harus dijelaskan ya. Jadi tidak boleh hanya sekedar menulis atau merumuskan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah A, B, C, D, gitu kan? Itu tidak cukup di situ. Ya. Harus masuk kepada apa yang diteliti, ya. Yang menjadi isu hukum, yang menjadi permasalahan hukumnya. Ya. Jadi tidak cukup hanya mendeskripsikan penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berhubungan dengan norma, asas, dan sebagainya. Tidak cukup itu. Harus dijelaskan, masuk kepada isu hukumnya, masuk kepada
permasalahan hukum yang akan diteliti. Ya. Jadi pilihan penelitian hukum normatif itu harus dijelaskan. Kenapa memilih tipe penelitian hukum normatif? Ya. Nah, itu yang pertama. Kalau Anda memilih penelitian hukum empiris juga harus dijelaskan, Mas Oos. Ya. Kenapa di penelitian saudara itu menggunakan tipe penelitian hukum empiris? Itu harus dijelaskan. Misalnya isu hukumnya tidak efektif. Ya. Ada norma yang mengatur tentang batas usia bolehnya menikah misalnya ya, itu tidak efektif. Misalnya ini contoh sebentar Mas Os ya. Itu isu hukumnya. Ya. Jadi bicara efektif tidaknya sebuah norma hukum. Ya. Ketika sudah diberlakukan ini efektif tidak. Ya. Nah itu akan dijawab kalau Anda melakukan penelitian hukum empiris ya, yang tipenya adalah empiris. Ya. Nah, itu harus dijelaskan. Ya. Jadi kenapa Anda menggunakan tipe penelitian hukum empiris, ya, itu harus dijelaskan karena ingin menjawab permasalahan kenapa ya batas ketentuan tentang batas usia minimum bolehnya menikah itu berlaku tidak efektif misalnya. Ya. Itu harus dijelaskan. Ya. Ya, kenapa Anda memilih tipe penelitian hukum empiris ya. Selama ini Mas Oos, saya sering menemukan ada mahasiswa itu hanya menjelaskan pengertiannya saja, ya. penelitian hukum empiris dijelaskan saja, ya. Jadi maksud atau pengertian dari penelitian hukum empiris dijelaskan saja, tapi belum masuk kepada isu hukumnya, belum masuk kepada permasalahan hukumnya. Ya. Tapi kan gini, Bang, terkait dengan penelitian ini mau ke normatif atau empiris kan harus ada korelasi antara judul dan rumusan masalah. Sehingga kita bisa menentukan ini loh, ini mengarah kepada normatif, ini lebih mengarah kepada empiris. Seperti halnya kalau dalam judul misalnya ada implementasi, berarti kan itu secara tidak langsung kita tahu, kita membaca itu masuk kepada empiris. Ya. Kalau misalkan yang umum ya di normatif misalnya tinjauan yuridis seperti itu kan ada korelasi antara judul dan rumusan masalah gitu. Ya betul. Jadi sekali lagi harus konsisten ya. Kalau judulnya itu normatif, maka ya permasalahannya, isu hukumnya ya, saya ulang ya, biar jelas ya. Kalau misalnya Anda memilih penelitian hukum normatif, maka judulnya, redaksinya juga harus menunjukkan bahwa itu penelitian hukum normatif, ya kan? Isu hukumnya juga normatif, ya. Misalnya ingin menjawab kekosongan, ingin menjawab kekaburan norma, ingin menjawab dugaan terjadinya pertentangan norma misalnya, ya kan? Nah, itu harus matching. Nah, permasalahannya juga harus menunjukkan bahwa itu adalah penelitian hukum normatif. Ya. Nah, metode penelitiannya juga harus normatif. Ya. Tipe penelitiannya pasti adalah tipe penelitian hukum normatif. Ya. Sehingga nyambung ya, antara judulnya, isu hukumnya, permasalahannya, ya, sama tipe penelitiannya, pendekatannya, ya kan? Bahan hukumnya, ya, teknik pengumpulan bahan hukumnya sampai teknik analisa bahan hukumnya itu semuanya harus normatif ya. Jadi matching. Itu betul. Jadi harus konsisten ya. Kalau boleh saya menggunakan bahasa itu ya. Tidak boleh ya inginnya melakukan penelitian hukum normatif ternyata judulnya empiris. Yes. Ya kan? Bicara implementasi, bicara efektivitas itu empiris Mas Os. Itu empiris ya. Ketika ditanya pengennya normatif, tapi judulnya ternyata menunjukkan itu empiris ya. Karena bicara implementasi, karena bicara efektivitas ya. Ya. Seperti kemarin itu Mas Os, saya menguji penelitiannya salah seorang mahasiswa kita, kakak tingkatnya Anda yang sekarang lulus ya. Itu bicara efektivitas pemberlakuan peraturan jalan satu arah di Jalan Seludang ya, di Jalan Cipto kalau nggak salah juga ya, di Jalan Setiabudi ya, di Sumenep itu dalam 1 tahun ini ya mungkin ya belum 1 tahun itu diberlakukan jalan satu arah ya. Jadi dia ingin menguji apakah jalan pemberlakuan aturan satu arah itu efektif tidak mengurangi angka kecelakaan, mengurangi kemacetan misalnya ya kan? Itu empiris, itu nggak bisa Mas Os
menggunakan tipe penelitian hukum normatif, nggak bisa. Tidak bisa terjawab. Ya? Tidak bisa terjawab. Menggunakan pendekatan normatif juga tidak bisa dijawab ya. Jadi mendekatinya pakai undang-undang ya, pakai optik undang-undang untuk menjawab ini efektif atau tidak itu nggak bisa. Ya. Mau tidak mau itu tipe penelitiannya harus empiris ya. Pendekatannya juga harus social approach ya. Pendekatannya harus sosial, harus sosiologis ya. Tidak bisa itu didekati dengan dengan perspektif norma atau secara normatif, tidak bisa itu ya. Jadi untuk menjawab yang empiris itu tipe penelitian hukumnya harus empiris juga, pendekatannya juga harus empiris juga ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah tipe penelitian itu harus tegas pilihannya. Ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum empiris, dan harus ada penjelasan ya, mengapa tipe itu digunakan dalam penelitian yang Anda lakukan itu ya. Nah, kemudian yang kedua Mas Oos, pendekatan. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Oos harus sesuai, harus konsisten, harus matching ya kan. Kalau penelitian hukumnya normatif, maka pendekatannya juga harus normatif, pendekatan perundang-undangan ya. Nah, tidak boleh menggunakan pendekatan sosiolegal atau pendekatan social approach misalnya, tidak bisa. Itu nggak nyambung ya. Jadi penelitian hukumnya normatif, isu hukumnya normatif, masalahnya yang dirumuskan normatif, ya kan? Kok pendekatannya didekati dengan menggunakan social approach misalnya, sosiolegal misalnya, nggak bisa. Itu nggak nyambung nanti malah ya. Jadi sekali lagi, kalau penelitian hukumnya normatif, maka pendekatannya juga harus normatif. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan lain, misalnya pendekatan konseptual. Konseptual approach itu juga bisa digunakan ya. Cocok untuk penelitian hukum normatif ya. Apalagi Mas Os? Ini banyak ya. Misalkan kita kalau mau lebih enak ya. Kita ada namanya studi kasus. Jadi studi kasus itu bisa kalian pakai, misalkan pakai studi kasusnya di pengadilan. Jadi kita kita bisa searching di MA, itu di direktori putusan. Misalnya kita bisa cari, kita mau putusan apa saja. Jadi enak. Jadi dari sana kita analisis gitu teman-teman. Jadi kita hubungkan dengan dokumennya yang ada gitu. Ya, pendekatan kasus juga bisa sebenarnya Mas Os digunakan ya. Selama ini, mohon maaf ya, selama ini kita memahami pendekatan kasus ini hanya untuk penelitian hukum empiris ya. Padahal tidak juga. Saya kemarin juga menguji tesis di pascasarjana kita itu. Ini penelitian hukumnya normatif, tapi salah satu pendekatannya pakai pendekatan kasus ya. Artinya apa? Dia menggunakan beberapa kasus ya, putusan dalam hal ini Mas Os ya, untuk digunakan untuk mendekati ya, karena pendekatan untuk mendekati permasalahan yang dia teliti gitu ya. Itu boleh ya. Ya, jadi sekali lagi, penelitian hukum normatif diperbolehkan menggunakan pendekatan kasus, case approach itu boleh ya. Ya. Tidak selalu ini cocok untuk studi kasus misalnya ya kan Mas Os ya. Nah, studi kasus studi kasus pasti pendekatannya kasus ya, pasti itu ya kan. Nah, tapi apa bedanya? Ini mungkin pertanyaan, apa bedanya studi kasus dengan pendekatan kasus? Ya kan? Kalau studi kasus, kasusnya satu. Saya ulangi sekali lagi, kalau studi kasus, kasusnya harus satu, dipahami secara utuh. Ya, dipahami secara utuh, kasus itu dari A sampai Z itu digali semua bahan hukumnya, kemudian dibahas semua tuntas ya. Itu studi kasus ya. Tapi kalau pendekatan kasus itu bisa banyak kasus Mas Os ya. Ya, ambil beberapa kasus ya yang dipakai untuk mendekati permasalahan yang diteliti ya. Apakah itu bisa normatif? Bisa normatif ya. Jadi jangan dipahami pendekatan kasus itu selalu empiris, tidak. Ya, kalau dipakai untuk studi kasus dia bisa jadi empiris ya, bisa jadi empiris dia. Ya, tapi kalau dipakai untuk penelitian hukum normatif, maka ini bisa juga cocok untuk menggunakan pendekatan kasus ya. Jadi ada beberapa kasus yang bisa kita pakai ya untuk mendekati permasalahan normatif yang diteliti itu.
Ya, seperti kemarin itu ada proposal penelitian tesis Mas Oos dari bagian hukum Pemkab Sumeneb ya. Ya, itu ingin meneliti tentang metode omnibus law yang ingin dipakai untuk menata perda. Ya. Menata perda. Jadi dia punya inisiatif, punya keinginan bagaimana metode omnibus law ini tidak hanya dipakai untuk menata undang-undang, ya, tapi juga bisa menata perda. Nah, ketika kita tanya, apakah ini studi kasus? Tidak, ternyata. Jadi ini bukan studi kasus, jadi bukan meneliti perda tertentu, ya, bukan. Jadi ini bisa perda di seluruh Indonesia, ya. Nah, tapi dia menggunakan pendekatan kasus. Dia menemukan kasus-kasus di beberapa daerah ternyata mampu, ya, mampu menata perdanya itu, ya, dengan metode omnibus law. Ya, misalnya mensinkronkan antara perda yang satu dengan yang lain, ya kan, merubah beberapa perda kemudian menjadi satu perda, misalnya kan. Nah, dia berhasil menemukan beberapa kasus di beberapa daerah. Ya. Oh, ternyata omnibus law ini sudah lama digunakan di Indonesia, tapi baru terkenal kemarin, ya, ketika Pak Jokowi dan teman-teman di pemerintah pusat itu menggunakannya untuk, ya, menyederhanakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai overlap atau tumpang tindih, ya, terlalu banyak, ya, bertentangan satu sama lain, tumpang tindih, kemudian semuanya dirubah, bahkan ada yang dicabut, dihapus, ya kan, kemudian menjadi satu, ya, menjadi satu perundang-undangan, ya. Nah, ini penjelasan saya tentang perbedaan studi kasus dengan pendekatan kasus, ya. Jadi harus tahu bedanya, ya. Jadi sekali lagi, kalau studi kasus, kasusnya satu, itu harus digali sedalam-dalamnya, ya. Harus ada penjelasan tuntas tentang kasus yang diteliti, satu kasus Mas Oos, ya. Kalau studi kasus. Tapi kalau pendekatan kasus, dia boleh menggunakan beberapa kasus, ya, yang dipakai untuk mendekati permasalahan yang diteliti sehingga bisa menjawab permasalahan yang diteliti, ya. Jadi saya kira itu Mas Oos, ya, penjelasan kita pada hari ini tentang tipe penelitian, ya, hukum. Ada tipe penelitian hukum normatif, ada penelitian hukum empiris. Pendekatannya juga dua, ada pendekatan normatif, ya, seperti pendekatan perundang-undangan, Tapi kalau pendekatan konsep, ya. kemudian ada pendekatan kasus, ya, itu bisa, kasus ini bisa dipakai untuk penelitian hukum normatif, bisa juga dipakai untuk penelitian hukum empiris, ya. Sama halnya dengan pendekatan kasus, pendekatan dengan undang-undang itu, teman-teman kadang melihat pendekatan perundang-undang ini kayak terus. Apapun penelitiannya, meskipun empiris, normatif, pasti menggunakan pendekatan perundang-undangan. Ya, jadi sekali lagi, Anda kalau melakukan penelitian hukum, ya, memang harus cocok, ya. Jadi harus cocok, jangan sampai salah tutup, ya. Jadi salah tutup, jadi gelasnya misalnya model begini, ya, gelas model begini terus tutupnya besar, misalnya, itu nggak bisa, ya. Harus ada penutup yang pas, ya, supaya nyambung, ya, antara judulnya, antara isu hukumnya, permasalahannya, sama metodenya, ya. Itu harus nyambung, ya. Jadi memang seperti itu kalau kita ibaratkan, Mas Oos, ya. Saya kira itu lebih mudah, ya, kalau saya contohkan konkret seperti ini, begitu maksudnya, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nantinya ketika meneliti, ya, kalian tidak menemukan isu hukumnya dengan dipusatkan normatif, gitu. Kadang ada teman-teman itu dia itu tidak tahu, tidak paham isu hukumnya, tidak bisa menemukan, gitu. Dipaksakan ke normatif, akhirnya ketika dia ujian, ya dibantai oleh penguji. Apalagi kena penguji yang empiris. Nah, ini ya sering Mas Oos, ya. Jadi ada mahasiswa penelitian hukumnya normatif, terus pengujinya itu ternyata suka penelitian hukum empiris, ya. Jadi ada beberapa persepsi yang tidak sama, ya, sehingga terjadi perdebatan panjang di dalam di dalam ujian itu, ya. Tapi kalau perdebatan yang sehat saya kira baik, ya. Saya kira baik, ya. Khawatir memang satu sama lain ini tidak paham, ya. Tidak paham penelitian hukum normatif dengan metodologinya, tidak paham dengan
penelitian hukum empiris dengan metodologinya. Misalnya dalam hal merumuskan permasalahan saja kadang-kadang beda itu Mas Os ya. Masalah menurut hukum menurut orang yang suka penelitian hukum normatif dengan masalah menurut orang yang suka penelitian hukum empiris itu kadang-kadang beda gitu ya. Kadang-kadang beda. Makanya saya kira persepsinya harus sama dengan memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Supaya kemarin tidak terjadi lagi ada mahasiswa Mas Os permasalahannya normatif ya. Permasalahannya normatif banget gitu ya. Ternyata menurut pengujinya ini bukan permasalahan gitu ya. Tidak patut untuk dijadikan sebagai permasalahan gitu kan. Karena beliaunya ini membandingkan dengan penelitian hukum empiris ya. Yang permasalahannya itu beda gitu. Sehingga keluar kata-kata dari penguji ini nggak ada masalah ini. Yang dipermasalahkan kamu ini nggak ada masalah ini. Jadi nggak perlu dijadikan sebagai masalah. Kenapa? Karena ini baik-baik saja. Kamu yang cari-cari masalah gitu kan. Nah, yang seperti ini saya kira hal-hal yang harus dicermati ya, sehingga kita jelas membedakan ya, mana itu permasalahan hukum normatif, mana itu permasalahan hukum yang sifatnya empiris. Ya, saya kira itu penjelasan kita ya, supaya Anda mulai paham, sudah masuk ke metode penelitiannya ini Mas Os ya. Ada dua tadi ya, tipe penelitian hukumnya apakah normatif atau empiris. Yang kedua pendekatannya. Kalau pendekatannya normatif, ingat apa yang pendekatan normatif itu, ya, pendekatan yuridis normatif itu ya biasanya pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, ya kan, pendekatan filosofis. Ya. Kalau filosofis lebih tinggi ya. Biasanya kalau filosofis ini saya lihat kalau isu hukumnya penemuan kekosongan, baru kita bisa menggunakan filosofis untuk menemukannya. Ya, gitu. Betul ya. Tapi kalau di strata 1 dogmatik Ya. terlalu perundang-undangan biasanya yang sering digunakan itu selalu yang digunakan pendekatannya perundang-undangan biasanya. Ya. Kalau empiris sudah pasti dia social approach. Ya. Jadi itu biasanya yang digunakan ya. Saya kira itu Mas Os. Oke, terima kasih dosen. Kita tutup perjumpaan hari ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.